Mahalnya biaya kuliah dikeluhkan mahasiswa. Gelombang aksi unjuk rasa yang menuntut biaya pendidikan tidak melambung tinggi pun terus terjadi. Lalu apa sebenarnya yang membuat uang kuliah tunggal atau UKT ini bisa melonjak 300 hingga 500%? Bergabung bersama kami Ina Lim, pengamat pendidikan dari jurusanku.com. Selamat siang Mbak Ina. Selamat siang, Mbak Tiffany. Baik, Mbak Ina, di tengah polemik yang terjadi saat ini terkait dengan kenaikan uang atau biaya UKT, apakah dan adakah Anda melihat relevansi terkait dengan kenaikan biaya UKT ini dengan pengembangan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, Mbak Ina? Ya, sebetulnya mungkin saya perlu koreksi dulu ya, yang dimaksud oleh Kemendikbudristek, Ibu Cici bukan kebutuhan tersier, dalam arti ini kebutuhannya nomor 3 lebih penting dibandingkan sekunder dan primer. Itu mungkin kita perlu luruskan dulu ya, sekaligus edukasi, mungkin literasi begitu. Jadi ini kita bicara tentang jenjang studi. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, SD itu adalah primary education, SMP itu adalah secondary education, kemudian SMP SMA ya itu secondary, kemudian perguruan tinggi itu tertiary education. Jadi ini kita bicara jenjang studinya, jadi bukan kebutuhan primer atau tersier, yang mana tersier tidak penting gitu, bukan ya. Jadi itu kita klarifikasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kita bisa bicara masalah kewajiban dulu ya. Yang dimaksud ini kewajiban dari kementerian, karena kementerian ini menjalankan amanat undang-undang, sedangkan di undang-undang itu memang kalau kita lihat UUD Undang-Undang Dasar 45 malah pasal 31 ayat 1 dan 2 itu sebetulnya kewajiban pemerintah untuk pendidikan dasar, pendidikan gratis gitu ya. Tapi itikat baik dari pemerintah dan ingin menjalankan kewajiban lebih, tahun 2008 itu sudah ada peraturan pemerintah untuk wajib belajar 9 tahun dan 2013 naik lagi menjadi 12 tahun. Kemudian di tingkat pendidikan tinggi sebetulnya pemerintah juga sudah hadir, yaitu melalui UKT yang kelompok 1 dan kelompok 2 itu bentuknya wajib di setiap perguruan tinggi itu harus ada, yaitu yang jumlah UKT-nya 500.000 hingga 1 juta, dan itu minimal 20%. Nah, jadi pemerintah sudah hadir untuk di level tertiary. Cuman memang tidak bisa 100% begitu ya, makanya perlu subsidi silang. Mungkin itu dulu Mbak Tiffany, bahwa kita perlu klarifikasi dulu ya, jadi bukan kebutuhan tersier. Oke, Anda melihat apa sebenarnya urgensi dari kenaikan biaya UKT ini? Kalau kita berbicara bagaimana dengan mutu pendidikan di Indonesia, taruhlah jika ada satu kenaikan terhadap apa barang, kemudian apapun itu, artinya ada kompensasi bahwa memang mutunya atau punya kualitas yang lebih bagus, sehingga itu yang akan kita harapkan. Tapi kita lihat memang universitas yang ada di Indonesia belum sepenuhnya bisa bersaing dengan universitas-universitas yang lebih mumpuni lah di kancah internasional. Nah, yang kedua Mbak Ina, kita juga melihat artinya apakah dengan kenaikan biaya UKT ini nantinya malah akan justru mempersempit kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Ya, jadi untuk masalah kualitas ya betul kita masih punya PR yang luar biasa besar. Dan akar permasalahan dari pendidikan kita sebetulnya adanya kebocoran-kebocoran dana menurut saya ya. Dan kalau saya mau bilang oknum, tapi kok jumlahnya juga cukup merata. Jadi kalau kita disuruh menemukan satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang bersih dari praktik korupsi, kayaknya kok agak sulit ya. Jadi mungkin ini yang menjadi kendala utama. Jadi fokus utamanya harus menangani dulu kebocoran anggaran pendidikan, yang mana APBN kita 20% dan itu tahun ini lumayan besar ya, mencapai 665 triliun rupiah. Tapi memang kebocorannya luar biasa masif juga. Jadi kalau mau meningkatkan kualitas dengan dana yang cukup fantastis seperti ini, sebetulnya kita ada peluang. Cuman masalahnya kan kebocoran terjadi di tataran implementasinya. Nah, untuk meningkatkan kualitas seperti di luar negeri, memang banyak dosen-dosen kita, akademisi kita itu luar biasa cerdas dan inovatif. Bahkan saya mengunjungi ngobrol dengan satu perguruan tinggi vokasi di Indonesia, di Surabaya, dosen bisa menemukan berinovasi beras analog yang mana lebih sehat gitu dari rumput laut.
Nah, bayangkan kalau ini bisa diproduksi dan diekspor ke luar negeri. Ekonomi kita diharapkan bisa berbasis inovasi, mendatangkan income untuk negara kita. Semakin kita maju, semakin juga pemerintah mempunyai dana yang bisa lebih besar lagi untuk menggratiskan pendidikan gitu. Misalnya seperti di Jerman ya, uang kuliah itu bisa gratis. Nah, maksudnya seperti itu. Tapi para akademisi ini tidak bisa memproduksi inovasi mereka kalau mereka tidak berbadan hukum. Oleh sebab itu dibuatlah PTNBH. BH. Mhm. Ya, tapi PTNBH berbadan hukum supaya mereka bisa memproduksi dan mendatangkan penghasilan yang mana penghasilannya itu bisa untuk pengembangan universitas. Dan para akademisi juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil inovasi mereka karena mereka punya royalti. Tapi secara legal gitu ya, tidak masuk ke kantong pribadi dengan cara-cara yang tidak etis seperti yang terjadi selama ini. Jadi universitas boleh mendapatkan penghasilan, misalkan lewat IP ya, jadi itu untuk iuran pengembangan institusi. Nah, yang jumlahnya sangat fantastis dan kita sudah tahu, misalnya di Fakultas Kedokteran gitu, jumlahnya bisa sampai ratusan juta. Cuman perlu adanya transparansi. Dana ini kemana? Apakah dikelola kembali untuk universitas atau masuk ke pribadi seperti yang sudah terjadi di Unila misalnya? Oke. Saya kembali tadi ke pernyataan awal Mbak Ina. Tadi Anda menyebutkan Mbak Ina bahwa salah satu akar permasalahan mengapa mutu kualitas pendidikan di Indonesia mungkin belum maksimal sampai dengan hari ini terkait dengan adanya praktik korupsi. Mengapa Anda bisa menyampaikan statement itu? Apa yang Anda lihat? Kemudian apakah nantinya lanjut ke pertanyaan berikutnya dengan PTNBH ini artinya sebagai angin segar baru untuk mencegah praktik-praktik korupsi yang Anda tadi sebut selama ini nggak ada universitas di Indonesia yang pure atau murni bersih dari praktik korupsi gitu Mbak Ina? Ya, karena saya melihat keseharian saya kan bertemu dengan para keluarga yang mau mendaftarkan anaknya ke perguruan tinggi ya. Dan dari masyarakat sebetulnya ini sudah bukan rahasia lagi lah ya. Misalnya ada siswa yang tidak diterima di Fakultas Kedokteran misalnya karena bahkan ditelepon gitu. Ada yang menelpon, ini klien saya dari Bali, wah sayang sih ibu nggak bayar gitu. Nah, sementara temannya yang nilainya lebih rendah bisa diterima karena membayar. Nah, pertanyaan kita kan sebetulnya membayar itu masuk kemana? Kalau memang diperlukan untuk pengelolaan universitas kembali itu bagus. Ini subsidi silang yang kita harapkan. Jadi perlunya ada transparansi sebetulnya. Nah, ini yang saya rasa yang ingin ditangani pemerintah. Oleh sebab itu dari Permendikbud yang baru nomor 2 tahun 2024 awal tahun ini perubahan dari yang sebelumnya itu salah satunya adalah biaya UKT itu disampaikan sesudah siswa itu lolos tes. Nah, ini yang menimbulkan masalah baru karena jadinya mengejutkan dan itu sebetulnya kurang fair juga ya, itu mungkin catatan saya untuk Permendikbud, cuman saya belum tahu kenapa juga alasannya itu diumumkannya sesudah diterima gitu. Padahal kalau menurut saya sebetulnya harusnya ini transparan ya, seperti di luar negeri di website itu udah jelas. Sebetulnya uang kuliah itu berapa, bahkan untuk tahun berikutnya kenaikan berapa, tidak boleh lebih dari berapa setiap tahunnya. Nah, jadi karena kita kelompoknya banyak, seharusnya kita sebagai orang tua itu bisa menentukan kemampuan ekonomi saya seberapa, sehingga saya mendaftarnya itu ke kelompok yang mana. Dan di situ harusnya ada kuotanya, begitu. Kalau memang saya tidak mampu di kelompok yang ini, ya saya akan mendaftar di kelompok yang UKT-nya lebih rendah, sehingga nggak kaget-kaget. Kemudian yang kedua dalam mengeluarkan Permendikbud, mungkin pelaksanaannya tidak saat itu juga gitu. Jadi ini keluar awal tahun ini, kemudian diterapkannya juga langsung di tahun ini. Ini yang mengejutkan. Dalam membuat perencanaan seharusnya kalau bisa mungkin di tahun berikutnya. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau apakah ini mempersempit kesempatan? Sebetulnya dari pihak mahasiswa kalau bisa lebih open minded bahwa memang betul zaman sekarang itu tersieri penting ya, tapi tidak semua harus perguruan tinggi dalam arti research based university, dalam arti gelarnya S1. Pendidikan vokasi itu juga dari kementerian-kementerian yang lain itu banyak yang gratis. Seperti misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Politeknik Perikanan, itu ada D3, Sekolah Tinggi Perikanan ada D4, itu bahkan banyak yang gratis, asrama, makan juga dibiayain oleh negara.
bahkan mereka banyak mencetak pengusaha yang bisa mencetak lapangan pekerjaan. Oke. Jadi mungkin mindset-nya ya bahwa skill itu penting, tapi tidak semua memang harus masuk ke perguruan tinggi yang sifatnya gelar S1. Oke, oke. Mbak Ina, singkat saja karena waktu kita terbatas. Ini yang juga menjadi pertanyaan dari banyak masyarakat. Mengapa Indonesia belum bisa sampai saat ini mencontoh negara-negara lain? Katakanlah tadi Mbak Ina sempat menyebutkan Jerman atau mungkin juga ada beberapa negara. Koreksi kalau saya salah, Mesir pun juga menggratiskan pendidikan. Di Korea Selatan, data OECD 70% kelompok usia 24-35 tahun, 70% lulus pendidikan tinggi. Sehingga memang akses pendidikan, sehingga itu fokus yang harus menjadi fokus terkait dengan subsidi anggaran. Nah, mengapa Indonesia belum ada sampai di titik itu, Mbak Ina? Ya, kalau bicara anggaran kan kita mungkin 20% APBN itu sebetulnya lumayan besar ya. Tapi tadi kalau mau kita sanggup, menurut saya langkah pertama itu masalah efektivitas dan efisiensi. Hindari dulu kebocoran anggaran yang ada yang menurut saya saat ini sudah sangat masif, itu yang perlu ditelusuri lebih Oke. dalam supaya bisa efektif dana yang ada. Menurut saya itu yang harus didemo oleh para mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ina Lim. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa diskusi dengan ruangnya lebih besar lagi ya nanti di CNN Indonesia. Selamat siang Mbak Ina Lim, selamat terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Kak Tiffany.